kalau santu datang dia bunyi jedar, itu nggak masuk mas. Nggak masuk. Kalau wong Jawa jenis tambar. Tapi kalau nggak ada suara atau ya nanti kejadian kayak gitu. Sakit. Iya gitu. Biasanya kalau nggak masuk malah berbunyi Mbak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel kami Cekal Misteri. Pada malam hari ini, pada saat ini kami bersilaturahmi di kediaman Mbah Yai Sukron. Seperti biasa kami akan mencari tahu atau mengupas tuntas masalah dunia-dunia spiritual, dan khususnya pada malam hari ini kami bersilaturahmi ingin mencari tahu atau mencari informasi bab masalah ilmu gaib atau ilmu santet. Jadi pada malam hari ini kami sudah bertemu atau berhadapan dengan Mbah Yai Sukron, dan kita akan mencari informasi kepada beliau. Assalamualaikum Mbah Yai, selamat malam. Di sini kembali dari rekan-rekan Cekal Misteri ingin mencari informasi atau ingin mencari tahu bab masalah dunia spiritual kepada Mbah Yai. Khususnya pada malam hari ini kami ingin tahu bagaimana itu yang istilah orang bicarakan masalah ilmu santet. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mbah Yai, mohon diberikan penjelasannya. Yang pertama, di dunia spiritual itu ada yang namanya istilah ilmu santet atau jengges atau tenung ataupun teluh. Di berbagai daerah mungkin sistem kerjanya sama, cuman pemberian nama atau istilahnya itu beda-beda. Jadi yang paling terkenal atau yang paling sering kita dengar adalah ilmu santet gitu Mbak Yai. Itu apa memang benar-benar ada atau cuman hanya sebuah cerita Mbak Yai? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa di mana berada, Sabang sampai Merauke. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi khalina bisa berjumpa lagi, bisa bersilaturahim dalam keadaan balak bagi pada alam suatu apapun. Amin amin. Sudah salawat salawat salam mari kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ketika lainnya saya mau menceritakan masalah dunia gaib atau dibilang tadi spiritual ya. Urusan masalah santet. Memang para pemirsa, kalau namanya santet itu memang dari zaman dulu itu sudah ada. Kalau orang bilang itu cuman hayalan atau cerita itu enggak, memang betul-betul ada. Iya. Karena namanya santet itu kan ada beberapa cara, masuk cara itu ada yang santet, jengges, teluh. Itu kan bahasa orang Jawa itu. Aslinya kerjanya kan itu lain-lain. Ada santet yang sifatnya sementara, ada yang agak jauh, juga ada yang lebih ganas itu ya enggak lama mas, enggak lama. Makanya ada seseorang tempat katanya dibilang tempat orang mau minta ilmu santet untuk nyantet si A si B, itu tergantung permintaan kita. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan itu. Tuh masalah santet yang betul-betul ada mas. Enggak tembung, kalau orang Jawa enggak, bukan tembung jari cerita, enggak, yakin itu memang ada. Berarti ada asli Mbak ya? Ada. Enggak rekayasa, itu ada. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya Mbak Yai, ini kalau itu memang benar-benar ada, nah yang namanya ilmu santet itu, terus cara kerja santet itu seperti apa Mbak Yai? Ya kerjanya bermacam-macam mas. Jadi bermacam-macam itu ada kan. Kalau namanya santet itu pasti ada syariat mas. Syariat itu ada alatnya. Iya. Ada alatnya. Kadang-kadang ada yang pakai kayak boneka itu. Ada yang pakai sejenis besi aji, kalau orang Jawa itu ya boleh katakan kayak benda jimat-jimat itu juga ada. Juga ada yang
apa namanya dia itu majelis santet itu siapa nih ditulis, itu juga ada. Memang bermacam-macam Mas, tergantung tergantung permintaan orang-orang itu gitu loh. Oh iya. Gitu. Tuh. Kemudian terus Mbak Yai, yang paling sering dijadikan media santet itu seperti apa Mbak Yai? Seperti yang Mbak Yai katakan tadi, ada boneka, ada wasi aji, ada cuman namanya saja, tapi yang paling sering digunakan dukun itu biasanya apa Mbak Yai? Biasanya Mas, yang paling ganas itu, paling dasar itu Mas. Biasanya itu dulu kan maaf aja Mas ya, saya dulu itu pernah dia, cuma saya nggak saya pakai itu, nggak saya pakai itu. Ada kayaknya kayak ikan itu ya, ikan kalau orang Jawa ikan wader lah, itu ikan wader diblekrek gitu. Nah terus itu dimasukkan namanya, ditulis di dalam kain atau apa itu, terus namanya terus langsung dijahit gitu, terus dibungkus, dipocong 3 itu, nanti terus ritual sama orang-orang itu, ritual itu caranya kayak gitu Mas. Cuman itu media orang-orang yang bahasanya ya enggak yang menekuni ilmu itu. Kalau saya memang demi Allah saya nggak punya gitu Mas, demi Allah saya nggak punya. Cuman dulu itu pernah diajarin, cuman saya nggak pakai itu, nggak mau lah ya. Demi Allah saya nggak punya itu. Iya. Itu. Terus lagi Mbak Yai, biasanya kan para dukun atau orang-orang yang mengirim santet itu kisaran waktu yang paling sering itu kira-kira jam berapa? Nah ini Mas ya, itu antara habis maghrib, terus jam 12 malam, terus yang terakhir biasanya itu sekitar jam 3 Mas. Oh jadi pagi menjelang subuh nih? Pagi rata-rata kayak gitu. Ya maaf aja Mas, kan sering sini kita datang tamu kan banyak ya. Bahkan dulu tuh pernah ya orang dari sana, itu namanya perempuan lah, orang perempuan hamil gitu. Ceritanya kan gini, taruhlah orang itu punya sapi, ya sekitar umur ya masih caro pedet lah. Itu kan mau dipinjam orang, nah dikasih, terus jadinya nanti kalau 1 tahun dikembalikan babon kan gitu. Ternyata terus ditanya gimana itu urusan sapi itu, ternyata yang minjam malah nesu Mas, malah nyandat orang itu. Nah itu hamil 6 bulan tuh. Kalau sini kalau kumat itu jengking ini, muter kayak gangsingan itu, muter terus. Ambil di sini 2 hari 2 malam pulang Mas, pulang jebret sana, pulang saya pulang saya kasih air ini Pak, nanti air diminum, sama nanti kalau mau mandi ngambil 1 sendok ditaruh di bak untuk mandi. Alhamdulillah sampai situ udah sembuh. Ternyata Mas, ya maaf aja ini ya cerita orangnya sendiri, saya nggak tahu itu, kita langsung habis sembuh itu cerita ke sini, ini keluar Madini di punggung ini keluar itu sododuk itu loh Mas gitu. Itu ada 2 lidi ini Mas, di sini Mas. Di punggungnya itu Pak. Di punggungnya ini sabdo itu. Makanya kalau kumatnya jengking gini, muter kayak gangsingan. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh Mas, itu sembuh. Betul itu, saya nggak rekayasa, saya nggak bohong nggak. Orang dari sana, entah itu orang dari pokoknya daerah Lewasan atau siapa itu saya nggak tahu. Alhamdulillah sembuh. Makanya santet itu memang satu Mas, yang penting kita hati-hati saja. Kan kalau orang Jawa mengatakan kalau santet itu keluarnya 1 biar batu maghrib sampai jam 12 malam, jam 3 itu Mas. Itu pas waktu yang paling biasa. Yang paling biasanya digunakan orang-orang nikah itu kayak gitu. Itu. Iya. Batu maghrib jam 12. Terus sekitar jam 3. Makanya kalau mau dia datang patingan Mas. Kalau santu datang dia bunyi jedar, itu enggak masuk Mas. Masuk kalau wong Jawa jenis tambar. Tapi kalau enggak ada suara, tahu-tahu ya nanti kejadian kayak gitu. Sakit. Iya gitu Mas. Biasanya kalau nggak masuk malah berbunyi Mbak ya? Iya. Ada ledakan. Iya ada ledakan. Itu insya Allah nggak masuk Mas. Kalau orang Jawa itu namanya tambar gitu. Oh iya. Tambar. Terus lagi Mbak Yai. Ya. Terus tanda-tanda orang yang kena santet itu seperti apa ya? Nah ini Mas. Kalau awal-awalnya. Awal-awalnya gini. Kalau itu kan santet itu bermacam-macam. Iya. Ada yang kelas
kerucut, ada kelas menengah, juga ada kelas berat. Kalau kelas ringan biasa itu satu mas, badan biasanya itu kalau orang Jawa itu panas, semelenget semangat, terus aktivitas apa itu juga malas. Pokoknya serba apa maunya corong Jawa nyambut gawe malas. Biasanya kalau orang kena santet itu tidurnya nggak nyenyak mas. Tidurnya? Nggak nyenyak. Corongnya gelimbungan gini aja, terus gelimbungan. Itu tanda-tanda kena santet kelas ringan? Iya. Atau awal-awalnya? Iya, awal-awalnya kayak gitu. Tuh. Meskipun kelas berat pun juga seperti itu mas? Iya, kalau berat udah lain mas. Oh lain. Kalau berat itu biasanya langsung dar ya udah masuk. Nanti langsung sakit berat. Sakit berat yang kadang-kadang perutnya kayak apa itu buncit. Ya, kadang-kadang mak baca apa itu kaki apa badan nggak bisa digerakkan gitu. Pun itu kalau dicek di apa dokter nggak kelihatan mas itu. Ronsen nggak ada penyakit? Nggak ada. Oh nanti gitu ya. Keluar dari itu rumah sakit dia kembali lagi gitu. Itu nggak bisa kalau cek dengan medis nggak bisa mas, nggak bisa itu. Iya ya. Kemudian lagi Mbak Yai, tingkatan santet itu kan seperti dikatakan Mbak Yai tadi, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang kecil itu biasanya medianya maksudnya mas? Media untuk santet itu kalau yang kelas ringan itu seperti apa Mbak Yai? Kalau tadi Mbak Yai bilang kan kalau yang kelas berat itu biasanya pakai media ikan wader kalau orang Jawa. Tapi kalau yang kelas ringan itu apa? Biasanya mas itu biasanya cuma nama mas. Oh, cuma doa aja ya? Iya, nama aja itu terus dan nanti di cara wong Jawa di pripun ya di umi di wiriadai di muumi lah di Joko Mantra gitu. Cuma itu aja ya? Iya. Itu kelas ringan. Ini yang terakhir Mbak ya. Nah kita kan ini sebagai orang yang beriman, orang yang beragama. Nah ini cara yang paling bagus atau paling utama itu untuk membentengi supaya kita ini nggak bisa terkena santet atau ya dihindarkan lah, minimal dilindungi sama Allah dari serangan-serangan santet itu. Apa yang paling bagus Mbak yang kita lakukan? Terutama satu mas, istiqomah dulu satu. Sholatnya tuh jangan sampai ketinggalan. Satu sampai istiqomah. Satu keduanya baca istighfar. Kalau bisa kita sering riyadhah mas. Jone poso. Oh gitu ya. Poso. Kalau puasa gitu, insya Allah barang-barang goib itu barang santet nggak bisa masuk. Masuk pun nggak langsung cetek gitu langsung nggak, itu cuma lambat gitu kan. Karena orang bersih itu kan kalau bahasanya itu mau masuk dia nggak bisa karena kepentingan itu. Yang satu istiqomah sholatnya ditekuni. Cara wong Jawa ya istiqomah lah. Baca istighfar. Kalau bisa riyadhahnya dikuatin. Satu lail mas, dalam lail. Malam. Oh iya ya. Malam itu mujadah sama yang puasa, yang mudah-mudahan semuanya itu dihindarkan. Karena yang apa aja namanya ilmu kayak gitu kan kita mencari kelemahan mas. Oh, cari lenonya. Ya, cara wong Jawa boleh leno. Makanya kalau bisa itu diusahakan, kalau memang betul kita sudah kena kayak gitu, diusahakan tidurnya di mas. Di lantai. Di lantai. Di lantai. Bisa di lantai. Nah, tidur itu nanti insya Allah mudah-mudahan ya nggak sampai apa ya masuk gitu. Karena dia tuh kayak maka enggak lah, karena enggak kan biasanya kan dia ketuan dia awam. Oh gitu ya. Makanya kayak itu ya, terutama satu ya itu istiqomah itu sholatnya, terus kedua ya baca istighfar, intinya riyadhah, kalau bisa lail sholat malam itu minta kepada yang kuasa. Insya Allah mas, mudah-mudahan santet jenggas tenung insya Allah nggak bisa masuk itu. Itu nambah lagi Mbak ya. Sedikit nambah lagi tadi yang sudah Mbak sampaikan, kalau orang yang kena santet ya istilahnya kelas kerucut lah, yang biasanya itu kan badan ini agak-agak panas, apa males itu. Tapi yang sudah terlanjur kena santet, artinya yang misalnya sudah masuk tapi yang istilahnya kelas kerucut tadi, itu yang sudah terlanjur masuk Mbak ya. Nah itu bagaimana cara mengobati secara pribadi, artinya secara diri sendiri, kalau artinya bukan ke tempat Mbak Yai atau tempat dukun-dukun, itu bagaimana caranya? Oh gitu. Itu kan ada sih mas ya. Kalau bisa itu ya kita gini aja lah mas.
Makanya satu, terutama kita kalau bisa Mas, itu kalau bisa ya, kalau bisa diusahakan, kalau bisa itu selalu sesuci Mas. Oh gitu ya. Nah, kalau sesuci, terus nanti kan di situ ada tertera kulit tidak penyakit pasti ada obatnya sih Mas. Iya. Itu kalau obatnya tombol loro weteng ini, obatnya sakit meripat ini, obatnya kena jengkes kan ini, kan gitu. Ada sendiri-sendiri. Cuman itu kan nggak langsung diutarakan ini tombolnya apa itu lantaran itu sandet ini ayatnya ini jangan, itu nggak berani. Ya, yang penting satu, yang penting kita hati-hati. Yang jelas namanya sandet itu saya yakin sampai kapanpun nggak akan musnah Mas. Nggak akan musnah, tetap ada itu. Lagi habis gimana? Tarlah ini punah, tumbuh lagi, ini punah terus gitu, gitu. Nggak ada habisnya. Sampai kapan itu nggak ada habisnya Mas. Masalah itu urusan gaib, urusan santet itu kayak gitu. Jadi seperti itu Mbak ya. Terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Pemirsa, demikian informasi yang bisa disampaikan oleh Mbak Yai, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.